Gue join nih si Yusuf Artanto. Nah, tuh coba kelihatan nggak? Mana? Kelihatan Kelihatan, nggak? kelihatan. Kelihatan, kelihatan. Nice, 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 gas, gas. Anjas. Oke, selamat datang teman-teman. Kita sesi formal dulu, adik-adik. Kita mau sesi formal dulu. Kita mau ngebahas ini nih, cara mengenali dan menghindari saham gorengan. Anget-anget nih gorengan, malam-malam ya kan. Jadi kita Tuh, bakal ngebahas itu dulu sedikit aja buat tambahan informasi doang. Nanti kita setelahnya baru sesi Q&A, jawab-jawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, langsung mulai aja, Bang Andre. oke. Salam kenal ya teman-teman. Kayak seperti yang dibilang tadi sama Bang Fikri, kita start di materi kita hari ini dulu sebentar aja tentang mengenali dan menghindari saham gorengan. Pasti kan kita udah pada ini ya, sering misalnya udah pernah transaksi, pernah lihat apa sih saham-saham gorengan tuh yang kayak suka naik tinggi, suka naik yang tiba-tiba naik, tiba-tiba drop. Nah, kenapa banyak yang orang kehilangan uang tuh di suatu saham sampai ngomong kayak saham itu judi, saham itu scam, saham itu kayak nggak jelas lah, pokoknya judi semua isinya di saham. Nah, karena mereka tuh terjebak di saham-saham gorengan. Nah, saham-saham gorengan tuh kayak ada perusahaan yang bisa naik, yang perusahaannya bagus, fundamentalnya bagus, itu saham stabil, yang seperti di layar kiri yang hijau ini. Nah, itu perusahaan-perusahaan yang bertumbuh. Nah, saham-saham gorengan tuh yang kayak di grafik yang kanan. Nah, dia tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, tiba-tiba naik tajam lagi, turun tajam lagi. Dia tuh geraknya nggak stabil. Nah, itu gorengan tuh bahasanya. Bedanya tuh kayak gitu. Nah, ini dia jebakannya untuk yang investor pemula. Nah, banyak orang tuh kayak terpancing tuh kayak pengen cepet kaya, pengen masuk saham tuh pengen cepet jadi sultan, pengen ngeliat-liat apa namanya di media sosial kan, orang beli McLaren, beli mobil mewah, jam tangan dan lain-lain. Nah, definisi saham gorengan itu ini saham yang geraknya itu harganya tuh dikendaliin oleh salah satu pihak atau pihak tertentu aja. Tapi kenaikannya tuh nggak sejalan sama fundamentalnya. Misalnya ya, harganya tiba-tiba naik 2 kali lipat. Tapi sebenarnya perusahaannya itu ya udah nggak bukan perusahaan yang bagus-bagus gitu loh. Masih perusahaan yang rugi, masih perusahaan yang misalnya atau keuntungannya pun tipis gitu secara margin. Jadi kenaikan grafiknya itu nggak sejalan sama misalnya fundamentalnya dia. Ini siklus yang biasanya terjadi nih di saham gorengan. Ini pola ini nggak pasti terjadi, tapi yang biasanya sering banget terjadi ini polanya. Ada 5 fase di sini. Fase pertama tuh ada namanya diakumulasi dulu. Diakumulasi ada kayak tadi kan gue jelasin kalau misalnya ini ada pihak-pihak tertentu, beberapa pihak yang punya kendali, yang punya uang besar untuk ngendaliin. Nah, pertama mereka tuh akumulasi dulu, kumpulin dulu barangnya, sahamnya kan masih misalnya harganya masih di bawah, dia beli dulu, tampung. Nah, fase kedua tuh baru tuh mulai tuh mereka gerakin untuk naikin saham. Misalnya dia pakai berita-berita, pakai misalnya uh, atau media sosial yang bilang, oh saham A bagus nih harganya bakal ke sini, saham B bakal ke sini harganya, atau dia keluarin berita-berita misalnya saham A bakal ada aksi ini, bakal ada isu ini gitu. Nah, ini fase ketiga. Fase ketiga tuh orang-orang FOMO, ya harganya udah dinaikin. Sedangkan kan misalnya tadi mereka udah ngumpulin sahamnya tuh dari harganya masih di bawah sebelum dia naik. Nah, ini fase ketiga tuh yang banyak orang tuh kejebak FOMO-FOMO, kayak panik beli. Nah, yang keempat, ini baru fasenya distribusi orang-orang yang tadi atau yang pihak tadi yang saya udah punya barang banyak. Mereka tuh udah mulai buang atau jual-jualin sahamnya ke retail-retail yang FOMO, yang udah panik beli. Nah, saat mereka distribusi, retail jadi punya sahamnya tapi di harga yang tinggi, di pucuk. Nah, inilah saat mereka sambil distribusi, sambil retail FOMO beli, harga lama-lama makin turun karena tekanan jualnya tinggi. Itu udah distribusi. Nah, pas kelima inilah terakhir di bloknya. Satu orang pada apa namanya depresi. Kok malah hancur kok? Katanya beritanya kayak gini, katanya newsnya bagus gitu, atau katanya harganya mau ke sini. Nah, ini fase limanya drop. Nah, ini biasa kita masuknya di mana nih? Apa dia kita masuk sering di fase ketiga, fase FOMO, introspeksi diri masing-masing lah ya gitu. Soalnya aku pun bukan orang yang jago-jago gimana, aku juga pernah salah, pernah gagal juga, pernah juga
ikut FOMO beli di euforia atau ketika di pucuk-pucuknya gitu. Tapi ya belajar dari pengalaman lah, jangan sampai ya masuk lagi ke tempat yang FOMO-FOMO gini. Nah ini peringatan-peringatan yang bisa kita bisa kita lihat untuk kita hindari ciri-cirinya dari saham gorengan itu sendiri. Nah, pertama tuh pergerakan harganya. Harganya bisa tiba-tiba naik tinggi, terus bisa juga drop tinggi. Nah, itu saham-saham yang kayak gitu, yang punya histori kayak gitu. Itu tuh yang wajib kita hindari. Misalnya nih, uh, kita lihat harga dari 100 tiba-tiba ke 200. Nggak lama sebulan kemudian balik lagi ke 100. Kita udah lihat histori kayak gitu, ya udah, mendingan kita punya histori gitu, udahlah nggak usah ikut masuk di saham itu, ntar takutnya malah kebanting lagi. Tuh, itu salah satu ciri-ciri ya tanda utama. Nah ini tanda keduanya, volumenya yang biasanya tipis-tipis gitu, volume transaksinya tuh nggak banyak, kayak sepi gitu, kayak kayak nggak ada tanda-tanda kehidupan lah, diam-diam aja gitu, terus tiba-tiba volumenya gede, tinggi banget gitu. Nah ini biasa tuh fase-fase yang muncul-muncul untuk euforia atau bikin FOMO. Volumenya yang tinggi itu udah bikin FOMO. Nah ini yang perlu dihindari juga nih, tiba-tiba gede volume transaksinya. 3, dari sisi fundamentalnya. Fundamental sebenarnya akarnya dari perusahaannya itu bukan perusahaan yang bagus. Kalau misalnya kita lihat laporan keuangannya, fundamentalnya kadang ada perusahaan yang merugi, malah ada perusahaan yang kayak keuntungannya cuma nggak seberapa dibanding dengan biaya operasionalnya dia. Nah ini tanda-tanda yang harus kita pahami juga nih. Jangan sampai kita beli perusahaan tapi nggak tahu nih dari sisi beli saham, tapi nggak tahu nih dari sisi perusahaan kayak gimana gitu. Nah, ini jangan sampai kita kayak FOMO, terus kayak kepancing, harga naik tinggi, ada berita ini, ada berita itu, instan cuan gitu. Ternyata itu lagi di fase FOMO atau fase-fase orang euforianya, yang sampai kejebak kayak gitu. Nah, ini ada salah satu dari bursa untuk bikin kita lebih aware atau lebih kayak lebih hati-hati lah terhadap saham-saham gorengan. Ada namanya UMA sama FCA. UMA itu unusual market activity atau kayak aktivitas pasar yang nggak biasa. Kalau FCA itu full call action itu misalnya UMA itu peringatan gini, misalnya harga saham misalnya biasa di harga 100, 120, 110 gitu-gitu terus deh. Tiba-tiba harga sahamnya itu mendadak naik tinggi. Nah itu ada tanda dari bursa tuh sahamnya kena UMA. Kadang kan aku share juga di grup tuh di news, ada saham yang kena UMA, ada saham kena FCA. UMA itu yaitu saham-saham yang lagi dipantau bursa. Karena misalnya kenaikannya tiba-tiba drastis atau dropnya tiba-tiba drastis. Nah saham FCA itu misalnya dia ketika dia udah naik tinggi, udah UMA tapi masih naik misalnya nih, itu biasa dia kena suspend 1. Kalau besoknya setelah suspend 1 masih naik juga tinggi, nah biasa dia kena suspend 2. Suspend 2 habis itu FCA. FCA ini untuk meredam misalnya si pelaku-pelaku pasar yang kayak biar masyarakat tuh nggak FOMO, nggak tiba-tiba panik beli, tiba-tiba ikut-ikutan beli sana sini tanpa melihat dulu perusahaan apa gitu. Ini biasanya 2 ini yang dipakai bursa buat ngejaga investor retail nih biar nggak FOMO. Nah jadi kita lihat nih red flag kalau misalnya tiba-tiba perusahaannya naik tinggi, digoreng-goreng gitu, tapi tanpa akar fundamental yang jelas. Nah, perhatiin lagi ya, balik lagi ke fundamentalnya. Strateginya, nah ini kita screening dulu, lihat dulu kayak laporan keuangannya atau lihat labanya. Jangan sampai kita beli saham kan beli kepemilikan perusahaan. Jangan sampai kita sendiri nggak tahu nih apa sih perusahaan yang kita beli. Cari tahu juga alasannya ke tempat dia naik. Apa misalnya ada keterbukaan informasi kayak dia pengen ada aksi korporasi kah, atau dia pengen ada pembagian dividen kah, atau ada apa gitu. Jadi cek dulu alasan naik. Kalau misalnya cuma naik karena nggak ada apa-apa, tiba-tiba naik aja, nah itu bisa jadi digoreng-goreng aja kalau misalnya nggak ada fundamental yang besar gitu. Nah, sama disiplin untuk resiko. Misalnya udah masuk, kita beli, kita tentuin nih kita mau jual di berapa, ketika untung berapa atau ketika rugi berapa gitu loh. Jangan sampai kita cuma beli, ya udahlah lihat nanti aja mau jualnya di berapa, harus sudah ada plan dulu ke depannya. Jangan all in juga, kayak kan banyak tuh yang ngomong all in lah biar cepet kaya. Nah tapi kan juga all in itu kan kita naruh semua duitnya di satu keranjang kan. Kalau misalnya tiba-tiba drop ya juga cepet miskin. Jadi jangan all in, sama pakai uang yang
jangan pakai uang panas atau pakai yang uang dingin aja. Uang panas tuh kayak misalnya kita butuh buat bayar UKT atau butuh buat bayar apa namanya, sewa kosan gitu-gitu kan. Itu kan uang yang harus kita keluarin tuh setiap bulannya atau wajib kan. Jangan pakai uang-uang kayak gitu. Kamu jangan lawan sistem. Saya udah dikasih peringatan sama bursa tapi kita ngeyel, ah nggak apa-apa lah itu umat doang, ah nggak apa-apa tuh cuma naik gitu doang, tapi tetap FOMO gitu loh kitanya. Jangan sampai kayak gitu. Pakai pola pikir jangka panjang atau mindsetnya yang harus kita bangun tuh jangan kayak judi, ya udahlah all in aja kan, itu kayak judi udah jadi kaya kaya miskin miskin gitu, cacing cacing naga naga. Nah, jangan. Sama kita kelola resiko kayak tadi, kita tentuin kita keluar, misalnya kita jual tuh ketika untungnya berapa persen atau kita ketika ruginya berapa persen, udah ada kelola resikonya gitu. Lebih baik ketinggalan cuan daripada nyangkut tanpa jalan keluar. Closing statementnya itu. Mana teman-teman, ada yang mau didiskusiin atau mau tanya-tanya, sharing-sharing santai? Mantep banget dah, Bang Andre. Lebih baik ketinggalan cuan daripada nyangkut tanpa jalan keluar. Ini banyak banget case-nya nih. Gila, lagi puncak-puncak euforia, dia baru tahu beritanya. Ternyata dia baru beli di situ. Ternyata bandarnya malah sell on news. Kita harus Tuh, ini juga ya, skeptis saya harus lihat melihat saham. fundamentalnya tadi. Jangan all in, cacing-cacing naga-naga, jangan judi. Ya, guys tuh kita bahas ini aja tuh yang ada di komen Kasih. dulu tuh. Oke, kita coba share yang lain dulu ya. Kita bahas tadi apa namanya? Oh ini pertanyaan tentang analisis teknikal ya. Kita coba di koin. Aku mau share screen dulu. Nah, koin nggak muncul ya. Gas. Nah, ini chart koin. Oh ya, kita sebelum bahas analisis teknikal, udah pada tahu belum tentang chart gitu? Kita ntar sih bisa bahas di hal lain. Nah, ini chart itu kan aku ambil di daily, satu day. Jadi satu graf itu, satu batang ini nunjukin satu hari. Nah, koin ini ya tuh udah naiknya tinggi banget kan, dia dari IPO dari harga 100 sampai sekarang di 4.000 kan. Udah 400 4.000% berarti kan, 40 kali 400% berarti kan, berapa kali lipat itu, 4.000% justru salah. Nah, kalau misalnya masih teknikalnya kita lihat dari trend line, terus pintas yang kuliah tuh udah patah tren ya di sini ya. Sininya tuh ini kan yang kemarin kita gambar kan, kita gambar tuh kenapa bikin kayak gini, apa namanya, garisnya, karena kita lihat nih di titik-titik yang mantul, kelihatan nggak kursornya? Kelihatan. Kursornya kelihatan ya. Nah, kenapa ini bisa garisnya bentuknya kayak gini? Dibikin ya, karena ini kita lihat, oh di titik sini dia ada mantul. Sebentar, coba dimatiin dulu fullnya, di hide dulu. Oke, ini ya, ini grafiknya dia. Ini dia di sini titik ini mantul, titik sini mantul, titik sini mantul. Kita bisa bikin itu jadi garis trend, garis atau ya trend lainnya dia ya. Kalau misalnya kita mau entry kayak kemarin kan, jadi kalau mau entry itu di sini. Kalau misalnya dia udah keluar dari trend line, berarti itu tandanya apa? Tandanya sellernya itu lebih kuat daripada si buyer. Salah satu tandanya. Karena apa ya itu, kalau misalnya saham yang uptrend, dia bakal bikin higher high, higher low, higher high, higher low gitu. Ketika ini dia bikin higher high gitu, tapi dia udah nggak bikin apa, bukan higher low lagi. Kalau secara garis jangka pendek ya. Kalau misalnya jangka panjang masih potensi. Tapi kan udah tinggi banget gitu. Gimana support selanjutnya? Support selanjutnya itu bukan di trend line tapi di area. Kita lihat area. Oke. Di area-area sini, lihat ini kan ada area-area dia di mana dia sideways. Ya kan? Kelihatan nggak kursor ya di sideways? Nah, area sideways ini berarti kan dia artinya ada resisten nih. Ketika dia pengen naik nih. Sebelumnya kan dia begini. Di sini dia tuh kepentok
terus dia kayak sideways kepentok di sini di atas terus turun. Terus ketika dia naik lagi di sini juga kepentok lagi itu di area-area sini nih. Kita ya areanya ya. Coba tandain nih. Ya, kalau misalnya ada yang kurang jelas, boleh langsung ditanyain aja on mic atau misalnya pakai raise hand gitu-gitu. Boleh, boleh. Udah ada suara yang nggak jelas atau apa. Nah, oke nih. Kelihatannya di area-area ini ya, pakai box ini itu sempat dia sideways di sini. Sempat dia sideways di area resisten di Oktober, terus di sini juga di November. Nah, ini area yang resist ini, akhirnya dia ditembus tuh di Desember, di tanggal 5 Desember ditembus, dia nge-break, break si resistnya. Nah, ketika si resist ini di break, itu dia akan menjadi suatu support baru. Kenapa dia jadi support baru? Karena gini, resist itu kan anggapan kita misalnya kayak barang harganya mahal nih. Harga barang kayak anggaplah di mereka tuh anggap nih koin di harga segini 3.700-an itu dianggap mahal. Karena apa? Karena kenapa dianggap mahal? Karena di sini tuh dia nggak ada yang mau beli lagi, malah dia justru turun, banyak yang jual karena wah udah tinggi, udah mahal. Di sini di November juga sama, kepentok, oh udah mahal gitu. Akhirnya apa? Jadi dia saya tulis kepentok di resisten. Resisten anggapnya kayak atapnya ya, atap atau batas atasnya gitu loh. Kayak orang tuh udah menganggap itu sesuatu itu mahal. Tapi ketika di Desember, wah ternyata bayarnya lebih kuat nih di 5 Desember ini. Berat, akhirnya 5, 6, 7, 5, 6, ya sampai tanggal 9 ini 3 hari itu langsung wah, naiknya tinggi. Artinya apa? Bayarnya udah nggak nganggap, ah enggak ini nggak mahal nih. Wah, ini udah harusnya dia naik gitu karena bayarnya lebih kuat. Dan ketika dia turun, area resist tadi nih yang ungu sebelumnya, dia bakal jadi area support. Kenapa? Karena dianggap, wah jangan udah balik lagi nih ke harga yang kemarin di break nih. Saatnya beli lagi, saatnya beli. Ntar takutnya harganya keburu naik lagi. Nah itu psikologis pasarnya tuh kayak gitu. Kita kalau misalnya anggap kita misalnya POV dari segi psikologis pasar, kenapa misalnya harga resist itu bisa dianggap jadi support baru. Nah orang udah nganggap tuh kayak takutnya besok nggak dapat lagi di harga segitu. Di sini dia bisa mantul di support. Tapi apa? Ternyata trennya dia di break, di jebol. Ya, sampai di tanggal 24 Desember tuh lumayan juga minusnya di sekitaran 5,7%, hampir 6% lah jebolnya. Close-nya di 3.590. Nah, salah satu indikatornya lagi, kita bisa lihat dari volumenya. Apakah ini orang pada panic sell, atau misalnya nih kayak ini karena liburan aja, jadi nggak ada buyer gitu. Coba lihat di indikator volumenya. Lihat nih ya, volume. Volume-volume yang di sini, lihat nih. Ketika dia naik tinggi, volumenya tinggi-tinggi banget nih, kayak di September. Nah, lihat ya, ketika dia naik tuh kayak di sini nih. Ketika dia break, resistnya, eh volume itu lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya tuh, waktu saya tulis tuh. Tipis-tipis volumenya, tipis-tipis. Tapi ketika di beberapa hari terakhir ini, 5 ya, seminggu terakhir ini, volumenya itu tipis. Kelihatan ya volumenya ya. Nah ini bisa diasumsikan gini, volume yang tipis bukan berarti ada tekanan jual yang tinggi. Tapi memang biasanya nggak ada buyer aja atau nggak ada yang beli. Mungkin kalau bisa kita tarik di seminggu terakhir, ya karena orang udah pada mau liburan atau udah pada mau tarik dana, udah mau simpen aja dulu buat liburan. Nah, makanya volumenya itu tipis, bukan orang yang panic sell. Beda ketika misalnya dia tuh breakdown supportnya tuh dengan volume yang gede. Nah, itu berarti kan volume gede itu artinya kayak tanda mau jualan gitu loh. Itu tanda panic selling. Contoh kayak gini nih. Di sini tanggal 10 Desember, nah volumenya gede kan tuh. Tapi wajar, ini karena di titik tertingginya dia, bukan ketika dia breakdown support. Nah, di sini dia breakdown support tuh volumenya tipis-tipis. Jadi gimana kesimpulannya? Dia masih di area si support di sini. Kalau misalnya tadi sangkut di sekitaran sini 4.100,
cobalah kayak misalnya average down aja dikecil sampai misalnya di area sini masih 3.500 sampai di 35. Kalau misalnya dia apa namanya ternyata wah nggak ada harapan lagi nih tiga apa namanya kayak eh udahlah dijebol support lagi ternyata dengan volumenya tinggi. Nah itu bisa pertimbangan untuk cut loss. Lebih baik cut loss daripada apa namanya kita tahan-tahan terus nggak tahu sampai kapan dia naiknya lagi gitu. Sebuah jawab ya tuh mau ditanyain didiskusiin tentang ini koin. Waktu itu nah oh ini ya panik panik beli takut ketinggalan kereta sama AMMN ya AMMN 7.600 AMMN. Jauh sekali 7.600. Harga sekarang 6.200. Berarti udah minus 20%-an lebih. Kalau misalnya kita teknikal di AMMN, lihat ya jangka panjangnya tuh lihat tuh. Itu udah lagi downtrend. Katanya downtrend ya. Downtrend apa? Misalnya downtrend tuh ya trennya itu lagi turun. Beda sama yang tadi. Tadi kan lagi uptrend ya tinggi. Kalau downtrend, kita nggak bisa kayak berharap, wah bisa kali ya dia balik lagi, bisa kali ya balik lagi. Kalau misalnya satu udah patah trend tuh ya udah lebih baik cut loss dan cari yang tempat lain gitu daripada harus nunggu-nunggu tapi nggak tahu kapan baliknya lagi. Itu pun kalau misalnya dia balik lagi ke harga kita entry. Nah kalau boleh tahu 7.600 tuh beli kapan tuh kayak 7.600 di sini tuh dia udah dari tahun 2024 akhir pertengahan 2024 udah turun trend. Agak susah di sini kalau misalnya kita ngomongin downtrend. Oke kita coba teknikal ya sama AMMN ini. Kalau misalnya kita lihat supportnya, sekarang tuh udah berapa kali tuh supportnya tuh di sini. Tadi dia area sideways nih kan. Nah, nah, refresh dulu. Kalau yang tadi koin udah aman, udah dicoba apa namanya weight bank dicek dulu. Oke oke. Beli di 22 September, 22 September. Kita buka lagi ya MMN. Sebelumnya 22 September ya. 22 September tuh udah berarti udah lagi dia downtrend. Nah, makanya kenapa disaranin follow the trend. Ada istilah-istilah kan follow the trend, ikutin trennya, jangan lawan arus. Karena itu kalau misalnya lagi downtrend berarti dia tekanan seller tuh lagi tinggi. Jadi kayak udah buat apa kita apa namanya beli saham yang downtrend gitu. Nah, kalau kita lihat di trend lainnya itu berapa kali dia bentuk di daerah-daerah sini, area sini. Dan kalau misalnya dilihat support di jadi ini kan dia sempat sideways sebentar, juga dia sempat nih sideways di sini nih. Apa bukan sideways dia sempat kepantul di sini. Nah, ini bisa dibikin jadi area supportnya dia nih. Kelihatan ya, misalnya sampai di sini ini ada low-nya tuh sampai 6.075.
ya kita anggaplah di 6.000-an, 6.000 lah dia supportnya. Kalau misalnya dia turun di bawah 6.000, ya di sini nggak ada lagi nih histori supportnya dia. Ada di sini di titik pantulnya di sini 4.000 lebih, 4.700-an, 5.000, kayak udah jauh banget. Jadi lebih baik apa? Saranku ya gimana ya? Ini balik lagi ya masing-masing. Tapi kalau misalnya aku sendiri, aku pribadi, kalau aku punya MMN, aku lebih baik cut loss kalau misalnya dia di body support di sini, di bawah 6.000 gitu loh. Kalau misalnya kita lihat volumenya dia juga gitu. Ada volume tinggi banget di sini pas dia 22 September itu volumenya juga tinggi banget tuh 19 September 22 September kelihatan ya volumenya kecil-kecil tiba-tiba di sini Amin satunya malah gede banget volumenya, belinya di 22 September makin dalam lah itu. Nah, mungkin kalau misalnya mau average down ya mumpung masih dia ada di pantul-pantul sini support sini, kalau misalnya dia ngebreak resisten ini ya lebih baik ada potensi untuk kejemput lah sedikit. Tadi di 7.000 berapa? Bukan 20%-an Bang Minus yang mau CL berat banget karena 50%. Gede juga 50% alokasi. Klasifikasi tapi lumayan gede dia. Cuman ada 2 portofolio berarti 50%. 7.600 ya memang. Nah ini kalau misalnya mau average down ya mungkin masih di support-support sini. Cuman kalau misalnya udah di tembus supportnya ini ya tuh kita lihat di sebelumnya tuh udah nggak ada lagi yang nahan tuh. Ya di sini dia pantulnya. Atau mungkin di sini 5.000 support psikologis. Support psikologis itu apa? Support psikologis tuh kayak gini. Misalnya ini kalian kita lagi beli barang di supermarket kan kita bisa lihat ya. Barang harganya 99.999.000 atau misalnya 999.000, nggak sejuta gitu. Padahal cuma beda 1.000 doang. Kenapa dibikin kayak gitu? Nah itu kan biar pembeli tuh ngerasa kayak nggak nyampe 100.000, nggak nyampe sejuta. Padahal itu cuman sisi 1.000, sisi dikit lah dibanding 100.000. Jadi orang tuh udah ngerasa harganya murah nih, nggak nyampe 100.000, nggak mahal gitu. Nggak nyampe sejuta nih, 999 doang gitu kan dalam pikiran. Nah, sama di saham juga 5.000 atau kelipatan-kelipatan yang angka-angka bulat-bulat itu bisa dianggap di support sama resist. Itu namanya support psikologis. Cara manusia kan merasa kayak angka-angka bulat tuh psikologisnya tuh. Nah, misalnya ini dia di bawah 6.000. 6.000 juga kan salah satu support psikologisnya ya. Dalam 6.000 di sini nggak ada lagi yang supportnya. Mungkin nanti di 5.000 sebagai support psikologisnya dia. Kan udah lumayan juga tuh. 5.000 sama ini dia titik mantulnya di sini aja 4.500, lumayan dalam. Itu sih kalau misalnya analisis teknikalnya dari AMMN. Jadi sekarang masih di posisi support ini nih si Fanto, semoga aja dia nge-break si trennya itu. 10% minusnya berarti 10% portofolio tuh ya, karena 50% modal, lumayan juga kan. Ada lagi Q&A ngobrol santai aja kita. Lumayan dalam deh. Itu juga kalau kita lihat juga pas dia mau coba breakout, mau balikin mantulin trennya, ada gap ya tuh gede banget tuh. Dari 4.000 ke 7.000-an tuh ya. Gede banget tuh gapnya tuh, langsung naik hajar. Yang di sini nih, April Iya, ya. iya. Iya tuh. Itu kan sellernya kalah tuh. Buy terus. Sampai gapnya gede banget kan. Iya, soalnya dia tuh kalau misalnya dilihat dari grafik jauhnya tuh dia naiknya tinggi terus langsung dropnya juga drop banget gitu. Terus sekali mantul naik lagi. Nah ini maksudnya kalau misalnya sesuatu yang naik tinggi turun pun cepat, naik cepat turun pun cepat gitu. Yang lebih baik kalau misalnya buat yang kurang paham kurang tolerir sama resiko, kayak ngerasa takut lah kalau misalnya minusnya gede. Lebih baik itu yang stabil-stabil aja, jangan yang naiknya tinggi. Kan kita bisa lihat historinya ya, histori dia naik tinggi
Sorry dia naik tinggi terus turunnya juga takutnya kayak itu juga kan drop dari berapa ini titik puncaknya dia, wah di 14.000 15.000 height-nya, bayangin 15.000 loh, 15.000 sampai ke 4.500, 26%-an. Di sini ada pantulan sedikit ya, cuma tetap aja kalah sellernya masih. Semoga kejemput lah ya di sini ke Pantul. Iya, kedepannya diperhatikan aja. Mumpung masih di area support, coba dicicil. Kita lihat aja dulu kedepannya bakal ada fase konsolidasinya apa enggak. Ya, konsolidasi itu maksudnya gini, saham-saham yang sideways itu atau misalnya dia lagi flat-flat aja, naiknya nggak banyak, turunnya nggak banyak, nah itu konsolidasi itu nggak naik, dibilang naik ya cuma naik 1-2%, 3% gitu misalnya, atau nggak turun juga, nggak turun yang gede-gede banget gitu. Gimana cara paham chart bang? Itu bang bisa baca chart. Aku lagi proses bikin apa namanya, kayak sedikit panduan modulnya gitu untuk bikin chart pakai bahasa yang gampang. Nanti gue publish di ini ya, di grup. Mau di kamar di depan. Nanti gue matiin. Nyala aja. Waduh, orangnya kagak ada nyala. Lagi kita mau sharing-sharing aja atau diskusi apa gitu. Yang checking jam berapa? Ini operatif portofolio tuh 50% lagi di koin ya, MMN sama koin. Sebenarnya charting itu nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu susah, tapi nggak gampang juga. Karena analisis teknikal ini bukan sesuatu yang pasti gitu loh. Kita cuma bisa ngeliat historinya aja, kita lihat apa namanya polanya, terus kita perhatiin. Kayak misalnya kita punya teman gitu kan, punya teman kayak biasanya orang itu kita janjian jam 7 dia datang jam 8. Selalu gitu tuh 10 kali janjian 10 kali telat mulu gitu. Nah, itu kan kita udah tahu polanya nih. Ah, kalau misalnya janjinya 7 ntar dia datang jam 8 lagi. Udahlah datang jam 8 aja sekalian gitu. Nah, itu kan. Analisis tinggal tuh kurang lebih gitu. Kita lihat historinya dia kayak gimana. Sama di sini historinya. Wah, dia ada pantul nih di support ini di area ini. Oh, dia ada pantul di area sini. Kita bisa asumsiin kayak dia bakal apa namanya mantul lagi di area situ. Kalau misalnya dia nggak mantul lagi di area situ, nah itu makanya kita pertimbangkan untuk cut loss atau kita take profit gitu. Berdasarkan ya histori jadinya, bukan ilmu pasti tapi perkiraan histori dari histori lihat riwayatnya dia gitu. Iya, agree. Sebenarnya kan chart itu kan sebenarnya kan gambaran psikologis saja. Itu cuma sebagai patokan, tapi bukan sebagai patokan utama. Nah ya jangan sampai juga ini awalnya kita pengen cepat kayak misalnya pengen trading aja misalnya harian atau semingguan lah, terus karena turun jadinya holdnya tuh sampai udahlah hold aja terus sampai misalnya dia apa namanya tak kapan dia naik gitu baru sell gitu misalnya dia BP atau udah impas gitu loh. Jangan sampai gitu, dari awal tuh udah bikin plan. Saya tadi entry di 7.000 berapa tadi, 7.600 ya. Nah udah bikin plan tuh kayak oh kalau misalnya dia turun ke 7.200 misalnya dia udah cut loss, atau misalnya dia udah naik ke 8.000 udah take profit gitu. Soalnya ada saham misalnya yang dia naik, ya udah naik terus habis turun tuh dia nggak balik-balik lagi ke harga dia naiknya. Itu yang ditakutin. Banyak loh saham, contohnya kita Bumi ya. Bumi kita coba di pakai yang ini ya, tahunan. Kita pakai yang ininya bulanan ya. Lihat ini Bumi di tahun 2008 harganya sempat ke 8 ribuan. Lihat ya, harganya sampai 8.750. Duh, di Juni 2008. Setelah Juni 2008 ya tuh, Juli, Agustus sampai seterusnya ya tuh. Dropnya langsung drop banget. Januari 2009 tuh sampai malah di bawah 1.000. Dari 8.000 sampai di bawah 1.000. Dan akhirnya tuh turun terus tuh sampai pernah sampai 50 nih di April 2020.
Bayangin kalau misalnya beli itu di atas ini, tapi dia nggak mau cut loss. Dari tahun 2008 sampai tahun sekarang, belum pernah kejemput juga. Terus kali mantul itu cuma sampai segini doang, 4.000, 3.000-an sekian. Itu makanya penting kayak cut loss. Kalau misalnya udah, jangan sampai nunggu kayak, ntar juga dia balik lagi, naik lagi, ntar juga naik lagi. Nih, juga sama kayak ini nih, ada Arto. Salah. Arto. Nih, Arto. Slowly. Nah, lihat nih Arto. Di tahun 2022 lah tuh. Dia sempat 15.000, 19.500 malah hike-nya tertingginya. Tapi sampai sekarang udah tuh drop di harga 1.000-an sekian, 2.000-an. Tak pernah balik-balik lagi. Gitu. Bayangin kalau misalnya dibeli di situ dan nggak balik lagi. Nunggu sampai berapa tahun di situ. Kayak pentingnya disiplin, cut loss ya cut loss. Sesek sih sesek lumayan. Nanti tolong tutorin lihat chart kayak gitu, di aplikasi apa dan gimana bukannya. Oke. Bisa di ini nih, kayak di aplikasi apa gimana cara bukanya nih. Aku lagi bikin website sendiri untuk CT. Jadi bisa dibuka di sini di stock chart di kanan ini. Ini ada materi teknik analisis sama stock plotting itu buat modul-modulnya. Nanti bisa dibaca-baca aja sih. Ada beberapa materi itu kayak gini contohnya. Masih proses isi dikit lagi. Ini bisa dicari di sini stock chart. Kita cari bisa sama apa tadi AMMN. Tuh, search saja. Nah, itu muncul. Kalau misalnya tadi kayak koin. Nah, itu. Tolong tutorin chart. Nah, untuk bisa belajar analisis teknikalnya, ntar dicoba baca dulu aja di situ. Next unit mungkin kita bakal ngomongin tentang analisis teknikal. Oh, keren banget. Ya lagi anak CMSS. Oh, enggak, bukan anak CMSS dulu daftar CMSS cuman ketolak ya udahlah. Mereka menyanyiakan. Pernah dulu di semester berapa ya? Tingkat masih tingkat 2 ya, bukan ini tingkat 2 nggak ya, Fik? Bukan UKM ya? Semester 3 ya, semester 3 tuh pernah pengen daftar cuman ditolak ya udah. Ini serius nggak percaya dia. Ini siapa nih tadi? Tahu ini ya kah? Anak CMS juga kah? Ane. Maksud CMS tapi nggak ikutin kelasnya. Tapi nggak ikutin kelasnya efektif. Karena sibuk jadi nggak ngerti ya. Oh, ya paham. Kita bikin untuk analisis teknikalnya. Ane itu angkatan berapa? Ngomong aja kali ya. Capek juga Gabung aja lah. Tapi ngetik. Enggak, angkatan 2021. Oh, seangkatan berarti kita. Iya, gue temennya Fania. Apa? Temennya Fania. 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 Oh, AK. AKT. Iya, AKT. Lu anak MK kan? Iya, betul. Iya. Gue waktu itu nggak ngikutin apa pas kayak ada kelas, kan dia suka kelas Zoom kan waktu itu online. Nah, gue tuh waktu itu kayak nggak sempet karena waktu itu harus ada kegiatan lah gitu kan. Nah, jadi sering bentrok, jadi nggak gue ikutin. Akhirnya gue nggak ngerti technical analysis. Iya. Berarti masuk TMS itu di tingkat 2 atau 3? Tingkat Joinnya. 2. Tingkat 2. Oh, Iya. berarti waktu itu aku kalah sama kau itu. Oh Ketolak iya. Iya, ketolak di tingkat 2. KMSS nolak suhu. Oh my god. Enggak, dulu belum jadi apa-apa, masih remah-remahan aja. Justru mulai trading dari kapan, Bang? Mulai trading di tahun 2022, masih bulan Maret ya, Maret 2022. Itu masih semester 2 pertengahan lah, semester 2 pertengahan, belum masuk semester 3.
Oh iya. Oh pas Lupa udah sih. kuliah ya berarti. Iya, udah kuliah. Itu juga masih kayak baru tahu doang tentang saham gitu loh. Belum yang kayak belum ngerti apa, nggak ada basicnya. Terus ya Hmm, masuk karena FOMO. Nah, akhirnya belajarlah dari banyak FOMOan itu. Tuh. jujur jujur gue sebenarnya masuk ke saham tuh udah lama banget, tapi gue nggak pernah Dari belajar bener-bener. Jadi gue ngerasa kayak gue harus belajar beneran. sebelum CMS sudah tahu saham berarti. Gue dari pas SMA kelas berapa ya? 2 apa 1 gue lupa gitu. Mantep. Terus Dari gue SMA loh. sebenarnya gue gak pernah mempelajari analisis teknikal, jadi kayak gue gak ngerti cara baca chart. Jadi gue cuma kayak beli di saat kayak gue cuma ngeliat sekilas nih, misalnya kayak dalam frekuensi berapa lama, terus kayak chartnya kayak dia harganya menurut gue udah rendah. Nah gue gak paham kayak kalau dia ternyata bakal ke bawah lagi, malah ARB gitu. Iya, paham. Mas uang belajarnya udah habis berapa? Iya Ini betul, nih. udah berapa tuh? Kalau total cut loss ya udah dapat 2 digit. Nah tapi cuannya berapa? 3 digit loh. Ada lah. Oh, Ya iya. bisa hidup lah sekarang. Uang Gue gak belajarnya pernah itu memang. Gue juga kemarin Uh, belum lama cut loss bang, itu juga lumayan. Makanya kalau gue harus cut loss AMMN tuh kayak ya Allah. memang Emang convictionnya kira-kira beli AMM kenapa tuh kira-kira? Apa? Convictionnya. Kenapa pengen beli AMMN? alasan beli waktu itu. Apa ya? Kan yang gue bilang, gue sebenarnya nggak ngerti analisis teknikal. Nah, gue ngeliat dia kan waktu itu sebelumnya gue belinya saham gorengan. Nah, akhirnya gue kayak jadi ya beli gorengan lagi kan. Terus akhirnya gue beli saham yang yang AMMN kan kayaknya kalau gue liat kayaknya dia lumayan bagus kan sebenarnya, apalagi ada waktu itu tuh fundamentalnya lah ya gitu, ya ada gorengan. fundamentalnya. Nah, waktu itu tuh dia harganya di 7 ribuan. Nah, sedangkan gue liat kayak harganya tuh biasanya di 8 ribuan. Nah, gue gak tahu kenapa, terus abis gue beli kesukaannya dia turun. Terus gue mikir, ayo udah normal lah biasanya kan naik turun gitu. Gue gak expect malah downtrend sampai sekarang. Oh iya, paham. Karena gak bisa baca chart. Berarti sebelumnya tuh kayak beli ya udah beli gitu ya, bukan kayak based on teknikal atau fundamental yang gimana gitu ya. Enggak, jujur enggak. Kayak kadang kan ada nih misalnya di ini gue nok banget sih, sumpah gue nok banget, jangan dibully ya kan ada di kayak ini kayak high sama low-nya dalam kayak 52 week gitu. Lu tau gak sih di menu stock bit tuh ada kayak gitu-gitu kan, atau di ajaib. Terus gue kayak ngeliatnya cuma dari situ, kayak menurut gue dalam beberapa bulan nih kayaknya dia udah cukup rendah nih, terus yaudah gue masuk aja kan. Nah ternyata salah. 52 week high gitu loh, itu kan berarti dia di dalam 1 tahun terakhir nih dia lagi di tertingginya atau terendahnya kan. Iya. Itu bisa pedang mata dua sih sebenarnya. Kenapa? Karena misalnya dia lagi di low-nya, berarti artinya tekanan jualnya lagi gede-gedenya terus tahun ini. Dia hari ini tuh jadi yang hari terendahnya kan. Iya. Tapi bisa jadi potensi karena bisa aja dia udah dianggap murah gitu di support. Nah itu balik lagi kayak pedang mata dua memang kalau ini. Kalau high di 52 week high atau low-nya itu bisa antara dia turun banget atau misalnya dia balik naik gitu. Iya, ternyata Agak salah ya. agak apa ya? Nanti ya minggu depan kita bikin apa? Technical analysis. Soalnya banyak sebenarnya technical analysis tuh masih di apa ya belakangan, karena awal-awal tuh kita harusnya belajar tentang basic, tentang kayak psikologisnya dulu. Psikologis itu yang penting banget, soalnya mau kita teknikalnya jago, fundamentalnya jago, tapi kalau pakai perasaan mulu ya nggak bisa. saya pakai pengalaman juga ya, kayak suka gitu juga kalau kayak udah turun, ntar masih bisa naik lagi, ntar masih bisa naik lagi. Pernah juga kayak gitu kan dulu awal-awal pakai perasaan.
ya Iya. makin dalam gitu. Berharap naik tapi nggak naik-naik. Nah itu karena belajar juga kayak tadi kan, kayak Bumi contohnya tuh dari 2008 nggak pernah balik lagi ke harga situ. Atau gitu takutnya lagi di fase udah nggak balik-balik lagi, jadi uang ngendap gitu doang. Makanya lebih baik ya udah cut loss. Jadi seringan telat sih dulu sih, sering telat cut loss. Kalau sekarang sih udah kayak udah keluar plan, udah cut gitu. Harusnya gitu ya, aku salah sih tuh. Cuman ya Abisnya memang agak susahnya di perasaannya memang. abisnya gue mau belajar teknikal tuh waktu itu kayak apa, setahu gue kan kayak ada bearish trend atau bullish trend tuh kan dia kayak Oh, banyak banget gitu kan jenis chartnya, terus gue kayak hmm. aduh, terus nggak apa sih, kayak bingung mempelajarinya dari mana karena itu banyak banget kan, kayak ada jenis-jenis nama-nama chartnya gitu, terus gue kayak bingung sendiri, terus kayak ya udah deh, gue sampai sekarang jadi belum belajar. Paham. Sebenarnya kalau terlalu yang kayak pattern gitu kan banyak ya patternnya. Ya patternnya gitu ya. Istilah-istilahnya itu. Nah itu Hmm. sebenarnya nggak terlalu, ya itu bisa juga dipelajarin. Cuman yang lebih penting tuh kita bisa baca tren. Itu untuk basicnya dulu ya, baca tren dulu. Kita baca support resist dulu yang awal-awal tuh. Jadi kalau misalnya pattern itu ya belakangan. Soalnya pattern juga nggak menjamin untuk dia naik atau menjamin untuk dia turun. Gitu loh. Pattern itu juga kan ada sisi psikologis ya, kenapa pattern ini bisa dianggap dia bakal naik, kenapa pattern ini bisa dianggap dia itu mau turun gitu. Balik lagi dari sisi psikologisnya juga. Ya. Gimana ini nanti kita buat lagi bikin ini di website itu, entah lagi bikin materinya, mungkin ntar malam atau besok lah. Keren banget deh, kok lu bisa ngide buat sampai sejauh itu sih, dan menurutku keren banget, berarti lu ilmunya juga udah gokil banget. Lu belajar dari mana bang? Ini juga kan kalau misalnya belajar dari mana, lebih banyak di apa ya, istilahnya ilmu jalanan gitu lah. Ilmu jalanan maksudnya begini, kayak itu belajar dari pengalaman ya. Kadang di stream stock itu ada hal-hal yang bagus gitu orang yang tulis, apalagi dulu kan masih baru-baru awal tuh, masih bingung ya belajar dari apa. Sedangkan di MK tuh bukan yang terlalu gimana-gimana banget tentang saham, apalagi masih semester 2 kan, waktu itu semester 2 akhir, belum belajar tentang saham gimana-gimana. Tapi udah coba nekat terjun waktu itu, FOMO langsung minus. Jadi ya udah ya masa ini peluang nih, dalam hal itu mikir ini peluang nih, ini bisa jadi potensi duit nih kalau misalnya benar. Makanya di situ niat untuk belajar tuh jadi tinggi karena tahu duit nih gitu. Nah, ya udah banyak belajar tuh kayak dari pasar, dari pengalaman, sama di stream shop itu ada beberapa tulisan-tulisan yang bagus tuh kebaca. Tapi ada juga tulisan-tulisan yang kayak asal-asal gitu kan, ada yang kayak target ngarang lah, ada ini. Kok bisa dibaca? Kan banyak tuh yang kayak suka-suka bikin target saham misalnya ke 10.000, targetnya ke berapa ribu gitu kan, banyak tuh yang suka bikin kayak gitu. Nah, itu tuh kadang bisa bikin kita terdistorsi gitu loh, ke distract ya. Kita yang tadi pengen cut loss, terus tiba-tiba ada yang bilang kayak gitu, tahan lah, masih bisa kali ini, kayak dia bilang ke 1.000 gitu misalnya. Masih naik lagi. Nah itu ke distract tuh, suka juga kayak gitu. Cuman akhirnya lama-lama belajar juga, ini cuman omong-omong doang, cuman asal-asal doang, dia cuman asal tulis harga, bisa jadi dia sendiri lagi sangkut gitu loh. Dia lagi sangkut tapi dibikin harganya tuh OTW 1.000 atau 10.000 atau berapa gitu. Berarti Nah ini ya udah lupakan lah kayak gitu. Tuh coba yang kalau misalnya orang ngomong apa ya udah biarin aja dia ngomong apa. Yang penting balik ke plan sendiri gitu. Mungkin Bang Fikri mau cerita pengalaman Bang Fikri, gimana plus minusnya di saham? Gimana? Mungkin mau cerita plus minusnya di saham. Pernah FOMO juga bagaimana, entry pucuk atau Sering lah dulu entry pucuk. Lebih ke arah sebenarnya kalau entry di pucuk jarang sih. Soalnya gue kalau udah mainnya di pucuk itu
disiplin cut loss ya. Kalau apalagi kalau lagi scalping ya. Misalkan udah ngerasa nih di chartnya udah mainnya tinggi banget. Ya udah karena resikonya udah gede banget, mainnya harus cepat. Jadi kalau udah nggak sesuai plan langsung cut loss. Tapi kalau gua lebih senang, kalau gue sendiri sih kalau main di saham tuh sering banget paling senang itu mainnya swing. Karena menurut gue resikonya masih rendah dan potensi upside-nya lebih gede. Contoh, kayak kemarin waktu itu gue pernah nge-swing Nina. Nina gue pernah swing, tapi sayangnya waktu itu udah kena cut loss duluan sih. Nge-swing di 180 average gue, ya kan udah area konsolidasi, cuman gue karena terlalu tipis cut loss-nya, cuman berapa persen, area cut loss gue kena, abis itu terbang ke 420. Tapi ya udahlah, bukan rezeki, nggak usah dikejar. Lebih nge-swing ya, beda-beda ya orang-orang tuh. Kalau aku lebih ke scalping, makanya apa ya, high risk high return juga kalau scalping. Yang kayak sekarang beli, karena aku cuma hitungan detik udah kejual. Beli sekarang nih, terus dia beberapa detik, semenit naik udah langsung jual. Ini Bang Wahyu apa nih? Bang masuk pasar 2022 gara-gara Dewa lagi analisis Antam. Dia masuk harga 3.000 tahu-tahu tahun jeblos ke 1.800-an waktu itu. Kasus Antam. Oh iya tahu-tahu yang harga Ziris itu ya, 1 ton emas. Menarik itu yang waktu itu kasusnya. Tapi ya ini kalah ya kalau nggak salah ya si ininya ya. Crazy Rich-nya itu ya. Lupa lagi gimana kasusnya. Antam 2022. Nah itu lagi rame tuh, itu tuh kasusnya. Yang sampai ke pengadilan apa ya, udah naik banding kalau nggak salah ya dia. Gimana Bang Antamnya? Bisa ke exit waktu itu? Apakah atau sendirinya Bang? On mic aja Bang kalau bisa Bang, kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya cut loss gara-gara gua jual buat kebutuhan. Akhirnya cut loss 2,5 juta. Uang belajar udah habis berapa Bang? Nah itu dia itu, makanya tadi ditanya di awal uang belajarnya habis berapa. Nah kan gua akhirnya masuk pasar lagi setahun ini. Oh, Gara-gara adik gua udah lulus tuh. Akhirnya ya udah kita belajar lagi di situ. Ya akhirnya ngerti tuh mana di support, mana di resistance, mana area kita harus cut loss gitu. Ayo gue belajar lagi di sini bareng-bareng ente semua gitu. mantap Emang banget. nggak bisa berhenti belajar sih kalau ini kita berhenti belajar kayaknya ketinggalan tren deh. Betul. Soalnya kayak itu pasar gerak mulu, kadang kita udah kita belajar ini udah nggak relevan besoknya atau tahun depan nggak relevan lagi. Iya, kalau misalnya dulu kita base-nya mungkin base fundamental kali ya, ngelihat dari pendapatan usaha atau cash flow perusahaannya. Ya, Terus nggak lama lagi mulailah jatuh ke teknikal. Sekarang masih digunain Masih. tapi lebih ada yang dominan, bener nggak? betul. Lebih ke prefernya kemana gitu kan. Iya, nggak bisa diterapin satu ilmu di situasi yang sama gitu. Harus mengkombinasikan semuanya. Jadi emang abang lagi di mana nih? Apa swing atau gimana? Lebih Kalau sekarang mah mendingan lagi posisi, kalau lagi libur kerja begini berarti lebih main di trading daripada main swing. Tapi kalau udah lagi posisi kerja ya mendingan main swing dah. Susah kalau posisi kerja mah emang. betul. Emang kadang ya selain fleksibilitas kita ya lagi sih, kalau bisa kita fleksibel waktu ya mungkin lagi libur kan. Cuman kalau kayak kemarin lagi libur seminggu terakhir pasarnya sepi.
maksain trading pun Iya. kayak susah. Nah itu dia. Udah Tapi jago akhir-akhir lah, Bang ini, Wahyu udah jago sekarang. tapi akhir-akhir ini lagi mantau ini sih. Lagi apa sih? Jadi di apa tuh yang kita suka lihat namanya? Gue lupa lagi. Betul Bang. Nah, gue suka ini lagi kategoriin misalnya di sama siapa aja emitennya, saham Ya, itu lagi posisi kayak gitu. Nah, gue lagi mantau nikel. Watchlist Kan kalau namanya kalau Mas emang watchlist. lagi posisinya lagi uptrend terus kan. ya. Tapi gue lagi banyak baca ini, lagi mantau nikel sih. Gak tahu nih Nikel, gimana. Mm-mm. CKL gitu. Ya itu terus DKFT kayak gitu tuh. CKL itu Kalau beberapa hari terakhir tuh lagi naik. iya, DKFT ntar nih gue lihat dulu ya. DKFT, MBMA, Teens. ada berita lah di ini kan. DKFT udah naik lumayan. Tapi lagi Iya. sideways sekarang. Sideways atas. Wih, berapa kali lipat udah naiknya dari 100-an. Nah, Wih, tapi itu dari tahun berapa itu? 2023 ya? enggak nih, Oh, 2025, 2025. Oh, 2025 masih di 100-an juga tuh, Mas. Di iya. awal tahun. 20 tahun. Lagi sideways di atas ini. Itu dia. Nah, kira-kira Ada, kemarin gue masuk di berapa? 7690. Gue masuk di 690, tapi gue udah jual sih. Gara-gara kelamaan tuh gue nggak sabaran sih sesuai itu. lagi sideways memang Heeh. di MBMA. Tadi MBMA ya satu. Iya, MBMA. Eh, oh, deh, oh. MBMA. MBMA juga tuh lagi sideways sekarang. Ini mungkin ya karena lagi liburan kali. Kalau sih Iya, volumenya lagi itu pun liburan. sepi, volumenya nggak banyak volume. Nggak banyak ya. Menarik sih Itu. dia pasti support tuh, masih di area-area support sih ini. Mm. Sideways. Cut loss misalnya di sini nih, di bawah sini nih. Kan masih lagi support tuh. Bang, gue mau Sini-sini. nanya deh, Bang. Apa? Gue mau nanya, gimana kita cepet dapat berita bahwa suatu komoditas tuh bisa apa lagi ada beritanya lagi hype gitu misalnya gini nih, gue prediksi gue tiba-tiba kan gue suka ngeliat tuh searching tiba-tiba gue dapat berita bahwa nanti di tahun 2026 eh, banyak usaha-usaha yang mulai beralih ke green apa namanya green energy ya. Yang Nah energi. kayak gitu tuh. Nah kemungkinan saham-saham nikel itu yang berpengaruh itu saham-saham nikel karena untuk EV kan bakal naik. Nah, gimana gue bisa dapat berita itu? Dapatnya dari mana gitu? Kira-kira. Kalau kalau berita tuh random sih. Biasa kayak dari CNBC atau website kayak web berita-berita kayak investor. Iya investor gitu itu kan ada tuh bisa berita. Hmm, Nah, cuman balik lagi kalau misalnya itu berita kalau misalnya EV kayak misalnya Green Energy kayak udah dari 2024 tuh udah ada beritanya kalau nggak salah ya. EV gitu. hmm, Nikel ya kan udah mulai main tuh dari 2000 kayak 2024 atau 2025 awal gitu ya kalau nggak salah. hmm. Nah, lebih banyak Oh, jadi kayak sebenarnya sama aja sih. Bentar-bentar. Mau ambil charger laptop dulu. oke. Berita-berita kayak Nah, gitu sebenarnya dari mana aja hmm, sih? Ada aja. Cuman kalau misalnya dilihat pergerakannya kadang ada yang udah langsung naik tinggi atau misalnya tergantung signifikannya. Kayak kemarin berita yang baru tuh tentang West tuh
saham untuk energi dari Hmm. saham. Hmm. Dari sampah tuh. Dari Sampah. sampah tuh. Oh, sampai MHKI ya, kayak gitu ya. Kayak kemarin Toba kan, Toba sempat naikin tinggi banget tuh, kenceng tuh. Hmm. Karena ada berita-berita pengen dari sampah jadiin pembangkit listrik kalau nggak salah ya. Hmm. Ya, Pik ya, saham Iya, Toba iya. gitu naik. Toba, Oasa, MHKI. Heeh. Kemarin yang paling kencang itu Toba dari 800-an sampai 1.400 kayaknya Pik ya. Tapi kan setelahnya itu langsung dibantah sama direksinya. Makanya Mantap bisa sama langsung turun. manajemen. Heeh. Betul. Hmm. Nah itu drastis banget di kalau nggak salah berita di bulan apa ya? Juli ya, pertengahan ya. Hmm. Naiknya tuh sampai kencang banget Toba ini. Tapi ya itu ketika dibantah sama manajemen, enggak, kita nggak ikut proyek pemerintah yang energi dari sampah. Yuk, yuk, Langsung drop. oh tidur. Yuk tidur, Oke. tidur. Nungguin ibu. Ya, kita di kamar. dulu aja. Aku udah masuk angin. Gimana? Iya, iya. Jadi intinya ini ya, apa namanya? Toba tuh bisa dikatakan juga spekulatif buy sih. Karena kalau kalian melihat apa namanya? Secara fundamentalnya tuh Toba menurut aku jelek banget. Perusahaannya kok merugi gitu kan. Bukan perusahaan yang dikatakan bagus secara fundamental sih. Tapi karena ada isu itu, ya makanya langsung meledak. Makanya ini sebenarnya bisa dikatakan juga saham gorengan ya kalau bisa dikatakan ya. Karena Iya kan? itu kenaikannya nggak mengikuti fundamental. Iya. Malah justru ada beritanya malah kalau di Q2 itu dia rugi terbesar dia sepanjang perusahaan kan. Q2 kalau Iya. nggak salah. Q2 lagi ruginya hampir 1 T ya kalau nggak salah, 100 miliar gitu dia rugi. Uh-uh. Nah Cuman itu dia. kan karena ini juga mungkin kenapa bisa harganya bisa gila kemarin sampai peak kayak 1.500 mungkin juga kan karena tadi ada narasi tentang waste to energy sama kan kepemilikan di belakang Toba ini juga kan punyanya Pak Luhut kan. Tuh. Makanya ini memancing retail FOMO juga, spekulatif buy nih. Nah, ini sebenarnya dia kan tipe yang baru news keluar dulu baru gerak kan kalau dia. Kan ada yang tipe yang newsnya belakangan datangnya kayak bisa news akuisisi gitu merger gitu kan. Nah, ini masih suatu yang kayak gimana ya, yang news dulu keluar baru dinaik. Masih baik sebenarnya. Cuman tapi FOMO itu hitungannya pada FOMO. Ya berharap bisa naik lagi. Ternyata manajemen bantah. Karena ya tadi benar spekulatif buy. Orang beli itu spekulasi. Coba kecepatan proyek pemerintah nih gitu. Ternyata enggak. Kayak itu tadi apa gimana ya Bang? Maksudnya kalau berita tuh sebenarnya dari mana aja bisa aja sih. Dari website biasa tuh kayak CNBC tuh kan dia update tentang berita-berita ekonomi tuh. Tentang sektoral juga kan CNBC. Tapi balik lagi apakah ngaruh nggak ke sahamnya tuh? Kadang lebih banyak orang tuh spekulatif buy Iya. gitu. Nah, Bang, Kalau sebenarnya gue punya satu kasus nih, Bang. Gue pernah beli Inet itu di harga 100, Bang. 120. apa Net TV? Enggak, Inet yang Oh, sekarang Inet. harganya 800-an. Iya, iya, Nah, iya. gue kemarin gue masuk di 100. Waktu Mantap tuh. dia bagiin dividen, Bang. Dia Dividen bagiin dividen pernah tuh. tahun berapa itu? Tahun-tahun ini juga deh, seingat gue. Muncul gini ya dividen. Ya, Ada dividen. Pokoknya ada dividen. Terus dia emang dividen nggak gede ya. Gue cuma dapat 20.000. Pokoknya nggak gede pokoknya dah. Cuman berapa perak gitu. Satu atau berapa gitu ya. Nah, gue masuk tuh. Nah, waktu itu kan belum ada isu ada internet rakyat. Terus gue waktu itu kenapa bisa ada keyakinan gue
ini saham bakal naik, tapi gara-gara pergerakan lama gue jual tuh suenya. Oh, oh di ini nih barusan buka di Juni, akhir Juni, Iya, gue akhir dapet Juni dividennya. 0,08 ya. Iya, pokoknya nggak gede, pokoknya lah. Ah, Gue di situ masuk. di sini Nah, sini yang itu. di situ juga kesebar ada isu sebenarnya. Di situ gue baca-baca emang ada isu di stream. Walaupun stream kadang-kadang kan bikin ini ya, bikin bikin Jadi kita kejebak juga. ya betul. Ada isu, tapi di situ juga dia ngeluarin berita apa di mana gitu. Ada progres perusahaan yang bakal ngikutin si WiFi, WEFI itu. Nah itu tuh abis dari situ meledak. Terus berita internet rakyat jalan meledak kan, meledak semua saham inian, saham-saham kayak gitu. Ya udah. Salah satu kasus yang gue pernah dapetin ya, gitu. Nah sekarang Eh, gue nggak tahu, tapi ini mah modalnya modal yakin doang nih. Gue masuk di CDIA gue lagi di Average 17.15. baru dong 17-15 baru Iya, kemarin. baru banget itu. Baru berapa minggu ini deh. Nah, ya Gue masih udah dari masuk seminggu kayaknya deh. 15 baru baru kemarin turun di 16,50. Kalau misalnya Inet Nah, ini Bang, Inet Inet ya. iya ini Inet net. tuh kalau misalnya internet rakyat dia kan WiFi kan yang Hmm, main ya, yang hmm, main tendernya ya. hmm. Kalau misalnya si Inet ini lebih ke yang kulihat ya, dia lebih ke isu ini bukan isu apa aksi korporasi isu Oh, isu isu ada ya. aksi isu namanya. Oh, rek isu RI. Ah, RI Oke. ya. RI ini kan dia suntik dana tuh lumayan gede ya Tar total. dulu, Bang. Gue belum paham maksudnya RI dah. Bisa jelasin gue nggak maksudnya RI itu gimana? Oke, ini minggu lalu tuh ya tentang RI. Jadi gini bang, Iya nih. Bisa nih ntar berarti nih Bang Wahyu nih ntar lihat di YouTube nih, ditonton lagi nih aksi korporasi nih materi kita nih. masuk Vic, promo, kasih link YouTube. Boleh boleh. Ada itu kan udah kemarin udah di share ya link YouTube-nya di pengumuman. Hmm. Ya gini bang, jadi RI itu kan perusahaan butuh dana tuh kan IPO ya. Perusahaan butuh Hmm, dana itu IPO, dia jual sahamnya ke publik. Itu perusahaan tertutup sebelumnya, terus akhirnya jadi terbuka kan, jadi IPO. Itu penawaran perdana. hmm. Tapi kalau misalnya perusahaan mau jual sahamnya lagi, atau nerbitin sahamnya lagi, itu namanya bukan IPO lagi kan IPO itu kan perdana, penawaran perdana. Nah ini berarti udah Ya. bukan perdana lagi kan. Nah dia namanya itu skemanya right issue. Right issue itu gimana? Begini, right issue tuh misal pemegang saham, contoh lah di ini di Inet ada rasionya 3:4, atau Hmm. misalnya contoh saham-saham lain misalnya rasio banding berapa gitu. Nah 3:4 artinya apa? 3 saham bisa tebus 4 saham, empat Tiga saham baru saham. gitu. Jadi dia nerbitin saham baru si perusahaan Inet ini. Saham baru itu Hmm. ditebus dengan harga tebusnya sekian. Berapa tuh isunya Nah, dia harganya? Oh ini harganya dia di 200, 250. 250. Ya 250. Jadi si pemegang saham yang punya 3 lot saham dia bisa tebus 4 lot saham harga 250 per lembar. Hmm. Nah uangnya yang tadi yang 250 itu kan orang-orang pada tebus harapannya kan mereka pengen masyarakat pada tebus ya, Hmm. orang pemegang saham tuh pada tebus. Harapannya setelah ditebus ya itu dia ada sebelum rights itu dia nerbitin prospektus atau misalnya keterbukaan. Dia pengen bikin rights itu untuk apa dananya. Nah, itu Hmm. rights itu contohnya itu. Apa artinya itu? Dia nerbitin saham baru untuk misalnya penggunaan dana perusahaan misal untuk ekspansi kah atau dia mau bikin bisnis baru atau apa, dengan cara nerbitin saham, dan yang beli itu karena ditebus sama investor-investor lama yang punya itu. Bang, gue mau nanya, maaf ngotong. Itu berarti bukan bukan saham jatah perusahaan yang dijual ke publik ya? Bukan, dia Bukan. terbitin Jadi dia lagi. nambahin volume volume. Betul. Oke. Nambahin volume dengan
Oh iya, iya, dijual ke pemilik sahamnya. Ya, makanya misalnya Oh, nih, kalau nggak nebus, ya kita misalnya kepemilikan kita punya sebelumnya 20% saham perusahaan. hmm, Terus kita nggak tebus tuh. Ya kita bisa nilai cuma berapa belas persen doang, karena kan kena dilusi, namanya efek dilusi. Karena hmm, kan total jumlah semuanya kan nambah ya. hmm, Kalau kita nggak oke. tebus berarti kan kita berkurang persentase kepemilikannya. Bukan saham perusahaan yang udah ada yang lama yang dijual, tapi dia terbitin lagi yang baru. Nah itu nerbitinnya itu isu Oke. gitu. Oke, Nah paham, paham. ini tuh ada kayak isu kalau nggak salah berapa gede ya kayak isunya. Kita coba cari tahu. Lupa angka detailnya. Isu inet berapa? Tuh isu inet 3,2 triliun ternyata. Gede banget ya itu 3 triliun tuh. Nah ini makanya yang bikin pasar tuh lihat, wah dia pengen suntikin 3 triliun nih gitu. Apa dapat duit segar 3 triliun untuk ekspansi. Berarti kan kalau nggak salah untuk ekspansi atau apa gitu. Pokoknya dia bakal dapat dana 3 triliun, berarti kan uang yang gede banget untuk dia lanjutin bisnisnya. Mm-mm. Nah, itu pasar tuh ngeliat kayak gitu. Makanya harganya tuh naiknya tinggi gitu. Lihat karena apa ya, ngeliat prospek atau ada juga orang yang pengen beli apa namanya nebus si rate-nya gitu-gitu lah. Coba ada juga sih yang spekulan-spekulan banyak. Cuman kan Hmm, kalau misalnya secara teori ya karena itu uangnya kan bisa untuk ekspansi untuk kebutuhan perusahaan gitu-gitu bang. Kayak isu tuh oke. gitu. Paham, paham, paham. Kalau untuk CDI Gue kemarin masuk sebenarnya bang, gue sebelumnya tuh udah cut loss. Jadi gue masuk di 1.800, terus turun di 1.700 gue cut loss, gue masuk lagi di 1.700 sebenarnya gitu kemarin. Nah sekarang gue nggak tahu nih apakah dia bakal turun lagi, apakah akan memantul, gue nggak tahu nih. Kira-kira secara teknikal gimana? kalau CDI sih aku sendiri kurang suka ya di beberapa hari Oke. terakhir. Karena apa lihat tuh kita lihat aja bisa lihat kan berapa minggu ini merah-merah mulu ininya. Ini bukan Iya. hijau ini tapi kan dia garis gitu doang kan, harga open sama harga close-nya sama. Nah, kurang suka itu sama kalau misalnya aku pakai ini juga ya, Boxum ya, broker summary. Hmm, Terus kalau itu untuk lihat siapa sih broker yang beli, siapa sih broker yang jual di hari itu atau di periode berapa lama itu gitu. Nah, hmm, belakangan broker summary itu rata-rata yang beli itu retail gitu loh. Yang jual tuh kayak investor gede. Kan ada tuh kayak bisa Stockbit atau Ajaib. Terus ini yang jual tuh kayak AK, BK gitu, JP Morgan gitu-gitu kan. Kan suatu pasti. institusi yang gede ya, bukan bukan retail pastinya di situ. Kan retail Hmm, nggak bisa bikin akun juga di situ. Nah, makanya ketika ada institusi yang jual dan juga bayar itu rata-rata apa namanya si retail kurang suka aja sih, kurang suka hmm, ya. Karena artinya apa ada duit. Kalau duit kecil kan nggak mungkin dia bisa naikin ya kayak retail ya gitu kan. betul. Nah, apalagi jual tuh institusi-institusi gede, kurang suka gitu. Tapi kalau misalnya dari teknikal sih, kan masih bisa nih. Di sini kan dia sempat reject tuh ada di apa nih low 1590 di sini. Mungkin bisa jadi support selanjutnya nih. Ini juga masih area-area menarik sih kok support ininya. Sini tuh. Oke. Mungkin kalau misalnya dia jebol situ 1590 ya nextnya mungkin bakal kesinian sih. Di sekitar berapa tuh? 12, 14-an ya. 14-an. Iya, di Hmm, sinian lah tuh. Akan masih sebelum itu masih ada support ya kan di sini 1590 tuh. Nah, iya. cuman ya itu agak sini lebih ke prefer untuk nggak beli dulu sih untuk cari apalagi kan jumlahnya dia gede banget tuh hampir kayak saham Hmm, sejuta rumah tuh. iya benar.
kan bisa dilihat di profilnya ada jumlah kepemilikan saham itu berapa ratus ribu itu yang punya saham gitu. Agak males sih aku gitu sih untuk saham-saham yang gede gitu. Karena pasti agak berat untuk naiknya. Iya, kemarin juga mungkin penurunannya dipengaruhi oleh ini juga kali ya. Aksi take profit dari institusi-institusi. Karena kan Ya itu. udah mau closingan Desember. Nah, ini juga mungkin salah satunya mau closingan. Jadi dia bukannya untuk buang barang banget, tapi pengen bersihin aja kali untuk closing tahunan. Mungkin awal tahun bisa datang lagi ya mungkin aja bisa datang lagi. Iya, buat realize keuntungannya lah istilahnya. Bukan aja mungkin Oke. jadi. Cuman kan kalau dari teknikal sih masih ada chance ya untuk dimantul di situ. Hmm. Kita nggak ada yang tahu nih di balik institusi jual itu alasannya apa. Iya, oke. Tapi secara fundamental bagus. Nggak secara fundamental dia tuh gimana ya? Terlalu mahal untuk saham-saham Pak Prajogo ini. Kalau misalnya kita Terlalu pakai mahal. kalau kita pakai teori-teori ekonomi ya, Hmm. untuk pendapatannya dia nggak seberapa, keuntungannya nggak seberapa, tapi harga sahamnya tuh tinggi tinggi banget gitu loh. Dia kan ada katalis-katalis kayak isu-isu mau dikejar untuk MSCI, Iya. masuk-masuk indeks, nah gitu-gitu. Nah, makanya harganya tuh naiknya itu bisa tuh karena itu. Nah, Saham Pak makanya Prajogo juga tuh. makanya juga menurut gua jadi kita harus ngebedain sih saham fundamental tuh nggak selalu tentang ukuran ROA, ROE apa kan tentang hitungan itu. Kadang juga fundamental itu eh, bisa dinilai dari bisnis langsungnya gitu kan. Terus juga bisa dilihat dari ownernya, itu juga bisa dikatakan fundamental juga. Misalkan nilai ROA, ROE segala macamnya bagus, tapi ownernya juga nggak maintaining harga sahamnya, jadi percuma gitu kan. Nah, sekarang tuh juga kita harus bedain kalau kita mau masuk di saham-sahamnya Konglo itu, karena kan kebanyakan saham Konglo itu kan over value ya. Sama juga kadang-kadang banyak perusahaan yang merugi. Jadi kita main di sana tuh bukan sebagai bukan yang harapin buat dapat dividen atau apa. Kita juga harus ngelihat mereka tuh lebih ke arah mainnya tuh ke arah naratif play. Jadi ngejualnya tuh masa depan gitu. Value mereka tuh di sana gitu. Kita ngelihatnya ke sana. Kayak CDIA, kita ngelihat oh ini ekspansi terus itu yang dinilainya. Value-nya tuh di situ. Sama Jadi price itu in-nya ngikutin ininya naratifnya gitu sih. Beda kalau sama saham-saham yang kayak bank perbankan apa segala macam kan emang berdasarkan fundamental ininya kan laporan keuangan segala macamnya gitu sih. oke. Contoh ini di brand nih. Brand tuh sempat anjloknya jauh banget tuh kan. Dari sini nih contohnya berapa belas ribu sampai drop ini. Dia tuh karena ada narasi ini masuk indeks MSCI. Ketika dia gagal MSCI, banting kayak drop banget. Dia juga sempat ada news pen masuk MSCI, gagal dibanting lagi jauh banget. Berapa kali dia sempat dibanting lagi gitu di sini juga. Nah, akhirnya ketika masuk MSCI ya itu lebih ke saham-saham Pak Prajogo tuh dan banyak yang lainnya tuh lebih ke fundamental, bukan ke fundamental kayak tadi ROA, ROE tentang laporan keuangan bukan, tapi lebih ke narasi dia mau apa, mau ke MSCI itu dikejar untuk ini untuk itu gitu. Ya berdasarkan kepentingan. Ingatnya tuh. Soalnya ada saham yang kayak fundamental bagus tapi harga nggak kemana-mana tuh ada aja banyak juga tuh yang kalau bisa pakai teori ekonomi kan. Beli saham tuh yang harganya tuh asetnya berapa tapi harga sahamnya masih berapa gitu. PPTV contohnya. Jadi Hmm. kan nggak semuanya tuh teori ekonomi itu pakai. Kalau saya kayak gini-gini nggak pakai teori ekonomi, harganya ya berapa ribu, sedangkan apa udah berapa triliun market cap-nya, ukurannya sahamnya, tapi sebenarnya perusahaannya itu nggak seberapa gitu loh, untungannya, pendapatannya gitu gitu. Kalau saham-saham Pak Pai juga itu lebih ke itu narasinya.
Dia siap-siap juga misalnya kan CDIA juga narasinya pengen masuk MSCI kan. Kalau dia gagal MSCI ya udah, kalau misalnya dia gagal MSCI ya udah berarti siap-siap juga dia kebanting kayak brand waktu itu. Kan CDIA tuh isu kan banyak MSCI itu. Jadinya gitu Iya. sih kalau misalnya di saham konglo-konglo yang MSCI gitu. Oke, paham, paham. Pernah nyangkut Fik di CDIA Fik? Gimana? Pernah nyangkut kan di CDIA atau di brand? Siapa gua? Iya. Belum sih, jangan sampai maksudnya. Bukan belum ya. Udah gua IPO CDIA kelar, TP di atas, udah nggak pernah masuk lagi. Belum masuk lagi karena gua ngeliatnya masih belum ini sih. Belum Pernah sih lari. masuk lagi. Pernah masuk lagi di 2000 tapi cuma buat trading singkat doang, buat scalping beberapa kali. Lumayan lah. CDIA ya. Iya, waktu pas lagi rame itu kan kelar terus turun tuh koreksi beberapa lama, terus konsolidasi terus dia naik lagi sampai 2000-an kan. 2000-an tuh naiknya kenceng banget tuh. Udah tuh gue masuk di situ buat main pelan, main cepet aja, scalping doang. Kalau sekarang sih belum tertarik. Tapi tertariknya ke ini sih. Kita ke arah teknikalnya doang sih. Udah lumayan bagus sih kata gue di 1600-an. Cuman balik lagi ya, kita ngeliat dari Broxum terakhir kemarin kan uh, masih udah banyak retail sih menurut gue tuh retail yang nampungin retail semua sih. Jadi gue ngeliatnya masih rada kalau buat CDA ini gue ngelookingnya tuh masih long term sih. Kemungkinan ya tahun depan baru jalan. Makanya kita lihat dulu nih di 1600 dia kuat apa enggak, terus bakal ada fase konsolidasi pasti kan sebelum dia lanjut rally. Pasti sideways dulu kan berapa lama gitu. Betul. Saya MSCI Februari. malam. Semoga aja ya masuk MSCI. Soalnya kok saya beneran ini ada potensi naik lagi harganya. Ya balik lagi sih kalau misalnya kita kan sebagai trader ya lihat dari teknikalnya gitu-gitu. Iya. Gitu sih CDIA dan lain-lain dan Konglo Play lah itulah pokoknya Konglo Play itu mainnya naratif sih. Lebih ke arah naratif. Jadi ada beberapa yang emang bagus tapi juga ada beberapa yang emang naratif play. Contohnya ya saham-sahamnya Pak PP ini karena kebanyakan saham-sahamnya secara fundamental ekonomiknya ya emang udah over value sih. Cuman kita ngelihatnya kan ini ya, kadang juga kadang harga tuh price in duluan nih. Harga tuh udah naik duluan sebelum si fundamentalnya. Jadi fundamentalnya sekarang ngikutin gitu sih. Setelah harga settle baru gitu fundamentalnya naik ikut. Contohnya kayak kemarin juga kan di CDIA, di TPIA itu kan awalnya ROA, ROE segala macam kan minus, tapi kan setelah dia injek apa namanya akuisisi beberapa perusahaan akhirnya laporan keuangannya jadi bertambah dan di apa memperbaiki fundamental secara laporan keuangannya gitu kan. Oh iya, MN ini juga ada MSCI juga dia. Wow, ada news 2 minggu lalu ternyata dia ini yang keluar dari FTSE, FTSE, bukan MSCI. Apa itu bang? Jadi gini, ada reksadana global, contoh kayak MSCI, FTSE, itu bisa dilihat ya. Lihat aja di Google tuh MSCI apa, FTSE apa. Nah itu intinya tuh dua itu reksadana global yang terbesar yang yang punya itu MSCI itu dari Morgan Stanley, institusi pengelola reksadana, pengelola dana tuh yang gede banget. Jadi sekali masuk tuh tergantung dia bisa masuk berapa triliun. Uh, atau misalnya dia sekali keluar juga bisa tergantung dia punya portofolio itu berapa. Nah, ketika dia keluar dari suatu reksadana, ketika dia keluarin satu saham dari reksadanya dia, kayak AMM ini, the news itu dia keluar dari FTSE.
Nah, kalau misalnya dia pegang sebelumnya AMMN sekitar berapa ratus miliar, berarti mau nggak mau dia harus jual ratusan miliar AMMN itu juga kan dari FTSE. Ya, gini lah, reksadana itu kan kayak misalnya kita punya kanjeng buah. Kanjeng buah tuh ada buah apel, mangga, strawberry, durian lah gitu. Nah, AMMN itu salah satu dari kanjengnya dia kan di reksadana. Ketika dia rebalancing atau dia ngeluarin salah satunya, ya dia harus jual itu semua ke pasar, dan itu yang bikin tekanan jualnya tuh lumayan tinggi. Ketika tekanan jual lumayan tinggi, kalau misalnya nggak ada institusi lokal atau hal lain yang nampung dari reksadana itu, ya udah harganya bakal ambles gitu. Banyak contoh yang ketika dia keluar dari apa namanya, indeks, bentar ya, cari di Google dulu, yang keluar MSCI. Berarti itu faktor dia bikin makin dalam ya. Nih contoh di sebentar cari di keluar dari MSCI dan yang keluar, contoh Adro, MSCI keluar Adro, Adro keluar MSCI. Nah, salah satu contoh yang keluar MSCI di Agustus tuh Adro. Cari newsnya di Google. Lihat nih, harga Adro di Agustus. Lihat volume yang gede ini. Volume gede ini closingan di ini jualannya. Itu turunnya lumayan tuh. Ketika newsnya keluar, dropnya lumayan tinggi. Cuman kan dia karena bukan yang gede-gede banget ya, Adro tuh. Dia MSCI yang di global standar, lumayan gede. Jadi gini nih, MSCI juga ada beberapa macam. Ada yang kayak global, ada yang kayak gedenya, ada yang smallnya, ada yang standar gitu loh. Jadi posisi dia tuh, dia pegang Adro tuh misalnya dia kecil atau dia pegangnya berapa ratus M, berapa puluh M doang gitu. Dia masuknya tergantung sedang mana. Itu salah satu yang bisa bikin dia tuh drop harganya. Karena institusi jual, kan banyak juga institusi lain yang ngikutin. Gini, MSCI ini contoh, MSCI bikin indeks saham-saham Indonesia, reksadana lokal atau media investasi lokal kayak misalnya di mungkin di Selendra atau di perusahaan-perusahaan lokal lainnya, itu bikin juga yang nge-copy si MSCI. Ketika MSCI keluar, otomatis kan dia nge-copy ya, dia juga harus keluar gitu. Makanya bikin saham ikut anjlok karena itu banyak yang ikut keluar juga institusi. Nah, memang tadi juga bagus banget aku baca newsnya itu gitu. Itu baru 2 minggu lalu sih newsnya. Oh iya. Cuman, Wah. iya. Nanti deh kita coba bahas tentang apa ya? Tentang reksadana ini. Soalnya agak panjang kalau misalnya tentang MSCI, FTSE gitu. Ada Ibaratnya perhitungannya outflow lagi. dana ya. Gue jarang baca berita juga lagi. Apalagi sekarang tuh makin nggak sempet. Ini juga pelajaran ini di salah satu ini sih. Dari YouTube juga, di podcast. Saya tahu Leon Hartono itu kan dia podcast itu tentang ekonomi. Kadang dia juga bahas MSCI gitu. Nah, aku pelajarin tuh di situ juga. Jadi kayak, ternyata ini yang bikin dropnya tuh gede banget. Kayak Goto dulu sempat masuk MSCI, terus dia dikeluarin dari MSCI. Nah, tahun berapa ya dia masuk tuh sampai ARA tuh. Ini dia nih. Tadi ketika dia masuk MSCI lah tuh, harganya langsung ARA. Iya ya. Tuh, segede Goto, ARA. Karena dia MSCI kan masukin si Goto ke reksadana itu lumayan gede, berapa triliun mungkin waktu itu. Nah, cuma ketika dia udah keluar dari MSCI, udah drop. Dia keluar dari tahun berapa? Gitu. Jadi itu salah satu efek dari reksadana kayak MSCI, FTSE gitu.
Itu bakal ngaruh juga untuk supply demand. Baik aja supply demand sih memang. Demand-nya tinggi, Keren banget. Lu di MK dulu berarti semua anak MK belajar ini ya, analisis ini ya, pasar modal nggak sih? Dia ada sertifikasinya kan? justru inilah yang bilang